Kadang luka yang paling lama tinggal di dalam hati bukan berasal dari kebencian, melainkan dari cinta yang tidak pernah benar-benar kita pahami. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi sunyi, melainkan karena di dalam dirinya ada sesuatu yang sedang berbicara lebih pelan, lebih dalam, dan lebih jujur dari biasanya. Suara itu tidak keras, ia tidak menuntut perhatian, tetapi ia selalu kembali, seperti gelombang kecil yang menyentuh pantai hati berulang-ulang. Mungkin kamu pernah merasakannya, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah ada ruang di dalam dirimu yang masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, bukan juga kesedihan yang selalu terlihat, tetapi lebih seperti luka yang tenang, luka yang diam, luka yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan anehnya, luka seperti itu seringkali tidak berasal dari orang yang paling jauh dari kita. Justru ia tumbuh dari tempat yang paling dekat, dari hubungan yang paling awal kita kenal dalam hidup, hubungan yang bahkan hadir sebelum kita mengerti apa itu dunia. Ada sebuah ikatan yang begitu dalam, begitu sunyi, begitu tua di dalam perjalanan jiwa manusia. Ikatan yang tidak dimulai dengan kata-kata, tidak juga dimulai dengan pemahaman. Ia dimulai dengan kehadiran. Sebelum kita mengenal siapapun di dunia ini, sebelum kita memahami arti kedekatan, ada satu sosok yang lebih dulu menjadi langit pertama dalam hidup kita. Sosok yang suaranya pernah menjadi musik paling awal yang menenangkan hati kecil kita. Sosok yang kehadirannya pernah terasa seperti tempat paling aman di seluruh dunia. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti kisah yang rapi. Waktu bergerak, hari-hari berlalu, dan tanpa kita sadari, perasaan-perasaan kecil yang dulu begitu sederhana mulai berubah bentuk. Ada harapan yang tidak terpenuhi. Ada kata-kata yang mungkin tidak pernah terucap. Ada kehangatan yang kadang terasa jauh, meskipun jaraknya sebenarnya sangat dekat. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang tidak mudah dijelaskan ketika memikirkan hubungan itu. Bukan sekadar kenangan, bukan sekadar rasa rindu, tetapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Seperti sebuah pertanyaan yang diam-diam tinggal di dalam hati. Mengapa ada bagian dari diriku yang masih terasa terluka? Mengapa ada perasaan yang tidak pernah benar-benar selesai, meskipun waktu sudah berjalan begitu jauh? Sebagian orang mencoba mengabaikannya, mereka menutupnya dengan kesibukan, dengan tawa, dengan perjalanan hidup yang terus bergerak ke depan. Dunia memang pandai mengalihkan perhatian manusia, tetapi hati selalu tahu. Hati menyimpan jejak-jejak yang tidak terlihat oleh siapapun. Ia menyimpan nada-nada lama yang pernah terdengar di masa kecil. Ia menyimpan bayangan-bayangan halus dari perasaan yang dulu belum sempat dimengerti. Dan terkadang, di saat-saat tertentu, semua itu kembali muncul seperti kabut tipis di pagi hari. Tidak menakutkan, tidak juga mengganggu secara kasar, namun cukup untuk membuat seseorang berhenti sejenak, dan bertanya di dalam dirinya sendiri. Apakah ada sesuatu yang belum benar-benar aku pahami? Di dalam perjalanan hidup manusia, seringkali kita berpikir bahwa luka hanya berasal dari kejadian besar. Dari perpisahan yang jelas, dari pertengkaran yang keras, dari pengkhianatan yang nyata. Namun kenyataannya, beberapa luka yang paling dalam justru lahir dari hal-hal yang sangat halus. Dari perasaan kecil yang tidak pernah mendapat tempat untuk diucapkan. Dari harapan yang diam-diam tumbuh, lalu perlahan layu tanpa pernah disadari. Dari keinginan sederhana untuk dimengerti, yang mungkin tidak pernah benar-benar sampai kepada orang yang kita harapkan. Ketika seseorang mulai menelusuri ke dalam dirinya dengan jujur, seringkali ia menemukan bahwa banyak lapisan perasaan yang terhubung dengan sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Sosok yang pernah menjadi tempat pertama kita belajar tentang cinta, namun juga, tanpa kita sadari, menjadi cermin pertama yang membentuk cara kita melihat diri sendiri. Karena di masa awal kehidupan, hati seorang anak begitu lembut. Ia seperti tanah yang baru saja disentuh hujan pertama. Apapun yang jatuh ke atasnya akan meninggalkan bekas. Senyuman yang tulus bisa tumbuh menjadi kehangatan yang panjang. Tetapi keheningan yang tidak dipahami juga bisa berubah menjadi tanda tanya yang menetap. Itulah sebabnya mengapa beberapa orang tumbuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan ketika memikirkan masa lalu mereka. Tidak selalu berupa kenangan buruk,
Kadang justru kenangan yang biasa-biasa saja. Hari-hari yang tampak normal, percakapan yang tampak sederhana, namun di dalam kedalaman jiwa, ada sesuatu yang terasa belum sepenuhnya dimengerti. Seperti sebuah cerita lama yang pernah dimulai, tetapi tidak pernah benar-benar selesai. Dan mungkin itulah alasan mengapa sebagian luka terasa begitu sulit sembuh. Bukan karena luka itu terlalu besar, tetapi karena kita belum melihatnya dengan cahaya yang benar. Selama bertahun-tahun, manusia sering mencoba menyembuhkan dirinya dengan cara melupakan. Mereka berharap bahwa waktu akan menutup semua pintu yang pernah terbuka di masa lalu. Namun waktu sebenarnya tidak pernah menutup pintu hati. Ia hanya membuat kita berjalan lebih jauh dari pintu itu. Sampai suatu hari, tanpa disangka, kita kembali berdiri di depannya. Bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk mengungkit masa lalu, melainkan untuk akhirnya memahami sesuatu yang dulu tidak mampu kita lihat. Ada kebenaran-kebenaran dalam hidup yang hanya bisa dipahami ketika hati sudah cukup tenang untuk melihatnya tanpa kemarahan, tanpa tuntutan, tanpa keinginan untuk menang. Karena seringkali, luka yang paling lama tinggal di dalam diri seseorang sebenarnya bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari bagaimana ia menafsirkan apa yang terjadi. Ketika seseorang masih kecil, ia melihat dunia dengan mata yang sangat polos. Ia belum tahu bahwa setiap manusia membawa cerita hidupnya sendiri. Ia belum tahu bahwa setiap orang dewasa juga pernah menjadi anak yang menyimpan luka. Ia belum tahu bahwa kadang-kadang, orang yang paling dekat dengan kita pun sedang berjuang dengan bayangannya sendiri. Di masa kecil, semua terasa sederhana. Jika ada jarak, hati kecil akan bertanya mengapa. Jika ada kehangatan yang hilang, jiwa kecil akan merasa bahwa dirinya mungkin tidak cukup berharga. Padahal kehidupan jarang sesederhana itu. Manusia adalah makhluk yang membawa begitu banyak lapisan perasaan. Setiap orang berjalan dengan cerita yang tidak selalu terlihat dari luar. Dan kadang-kadang, seseorang yang sangat kita harapkan untuk memahami kita, mungkin sebenarnya tidak pernah benar-benar memahami dirinya sendiri. Kesadaran seperti ini tidak datang dengan cepat. Ia datang perlahan, seperti cahaya fajar yang muncul sedikit demi sedikit di ufuk yang jauh. Awalnya hanya samar, lalu perlahan menjadi terang. Ketika seseorang mulai melihat hidupnya dengan cara yang lebih tenang, ia mungkin akan menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik luka yang ia rasakan. Bahwa hubungan yang paling awal dalam hidupnya bukan hanya membentuk kenangan, tetapi juga membentuk cara ia mencintai, cara ia mempercayai, cara ia memandang dirinya sendiri ketika dunia sedang tidak ramah. Dan mungkin, di dalam perjalanan panjang itu, ada beberapa perasaan yang selama ini menunggu untuk dipahami. Bukan untuk dihakimi, bukan untuk dipertentangkan, tetapi hanya untuk dilihat dengan hati yang lebih lembut. Karena terkadang, ketika seseorang akhirnya memahami sesuatu yang dulu tidak ia mengerti, luka yang selama ini terasa berat mulai berubah bentuk. Ia tidak lagi terasa seperti beban yang harus dibawa, melainkan seperti pelajaran sunyi yang akhirnya menemukan maknanya. Di titik itulah hati manusia sering menemukan kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Bukan karena masa lalu berubah, tetapi karena cara kita melihat masa lalu itu akhirnya menjadi lebih jernih. Dan mungkin, di dalam perjalanan sunyi yang sedang kamu jalani saat ini, ada beberapa lapisan perasaan yang sedang perlahan membuka dirinya. Bukan untuk membuatmu kembali tenggelam dalam kenangan, melainkan untuk memperlihatkan sesuatu yang selama ini tertutup oleh waktu. Sesuatu yang begitu dekat, namun begitu lama tidak disadari. Jika hati sudah cukup tenang untuk menatapnya tanpa rasa takut, ada beberapa kebenaran yang perlahan akan muncul seperti cahaya kecil di dalam kegelapan. Kebenaran-kebenaran itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir dengan langkah yang lembut. Dan ketika seseorang berani melihatnya dengan jujur, ia mulai memahami bahwa perjalanan menyembuhkan diri seringkali dimulai dari tempat yang paling dalam di dalam hubungan yang paling awal dalam hidupnya. Mungkin sekarang adalah saatnya membuka ruang itu perlahan, dan membiarkan hati melihat apa yang selama ini tersembunyi di balik keheningan yang panjang. 1. Terkadang luka dalam hati bukan karena ibumu tidak mencintaimu, tetapi karena cara cintanya tidak pernah kamu pahami sepenuhnya. Ada satu kenyataan yang sering kali baru disadari seseorang setelah perjalanan hidupnya cukup panjang. Kenyataan itu sederhana.
namun bagi banyak jiwa terasa sangat sulit diterima. Kenyataan bahwa tidak semua cinta hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Sejak kecil, hati seorang anak memiliki bayangan yang begitu murni tentang sosok ibunya. Dalam bayangan itu, ibu adalah tempat paling aman, pelukan yang tidak pernah menolak, suara yang selalu menenangkan, wajah yang selalu mengerti tanpa perlu dijelaskan. Hati kecil percaya bahwa ibu adalah dunia kecil yang sempurna. Namun seiring waktu berjalan, kenyataan hidup perlahan membuka sisi lain dari cerita itu. Ada kalanya seorang anak mulai merasakan jarak yang tidak ia mengerti. Ada momen-momen ketika perhatian terasa tidak utuh. Ada kata-kata yang mungkin terdengar keras. Ada sikap yang terasa dingin. Bagi seorang anak yang hatinya masih lembut, pengalaman seperti itu bisa meninggalkan jejak yang panjang. Tanpa sadar, sebuah kesimpulan kecil mulai tumbuh di dalam hati. Mungkin aku tidak cukup berarti. Mungkin aku tidak cukup baik. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam diriku. Kesimpulan seperti ini sering lahir bukan karena kenyataan yang sebenarnya, tetapi karena cara seorang anak memahami dunia yang masih sederhana. Hati kecil belum mampu melihat bahwa manusia dewasa juga membawa banyak beban yang tidak terlihat. Seorang ibu bukan hanya seorang ibu, ia juga manusia yang pernah menjadi anak dari seseorang. Ia memiliki cerita masa kecilnya sendiri. Ia memiliki luka yang mungkin tidak pernah sempat sembuh. Ia memiliki kekhawatiran, tekanan hidup, dan tanggung jawab yang kadang begitu berat. Namun seorang anak tidak melihat semua itu. Yang ia lihat hanyalah sikap yang ia rasakan setiap hari. Ketika cinta datang dengan cara yang tidak lembut, hati kecil sering salah menafsirkannya. Padahal di balik sikap yang keras itu mungkin ada ketakutan. Di balik diamnya mungkin ada kelelahan. Di balik jaraknya mungkin ada perjuangan yang tidak pernah diucapkan. Banyak orang baru memahami hal ini setelah mereka sendiri melewati perjalanan hidup yang panjang. Setelah mereka merasakan beratnya menjadi manusia yang harus memikul banyak tanggung jawab. Di titik itu, pandangan terhadap masa lalu sering berubah. Hal-hal yang dulu terasa seperti penolakan mulai terlihat sebagai keterbatasan manusia. Hal-hal yang dulu terasa seperti ketidakpedulian perlahan dipahami sebagai bentuk cinta yang tidak tahu cara mengekspresikan dirinya. Dan ketika kesadaran seperti ini muncul, sesuatu yang selama ini terasa keras di dalam hati mulai melunak. Bukan karena luka itu tidak pernah ada, tetapi karena makna di balik luka itu akhirnya mulai terlihat dengan cara yang berbeda. Seringkali, penyembuhan tidak dimulai ketika seseorang melupakan masa lalu. Penyembuhan justru dimulai ketika seseorang akhirnya memahami bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Kadang cinta hadir dalam bentuk yang kikuk. Kadang cinta hadir dalam bentuk yang diam. Kadang cinta hadir melalui cara yang tidak pernah kita duga. Dan ketika seseorang mulai melihat ibunya bukan hanya sebagai sosok yang pernah melukai hatinya, tetapi juga sebagai manusia yang sedang belajar menjalani hidup, disitulah luka lama mulai kehilangan kekuatannya. Perlahan, hati mulai menemukan ruang yang lebih luas untuk memahami. Dan di ruang itulah, kedamaian kecil sering mulai tumbuh. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Luka masa kecil sering bertahan lama karena hati kecilmu dulu tidak pernah diberi ruang untuk benar-benar dipahami. Ada sesuatu yang sangat unik tentang masa kecil manusia. Pada masa itu, perasaan hadir dengan sangat jujur. Tidak ada topeng, tidak ada cara untuk menyembunyikan apa yang dirasakan. Ketika seorang anak merasa bahagia, ia tertawa dengan sepenuh hati. Ketika ia merasa sedih, air matanya mengalir tanpa ditahan. Namun tidak semua anak tumbuh di lingkungan yang mampu memahami perasaan seperti itu. Di banyak rumah, kehidupan berjalan cepat. Orang dewasa sibuk dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tekanan hidup yang tidak sedikit. Dalam keadaan seperti itu, perasaan anak seringkali menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Bukan karena orang tua tidak peduli, tetapi karena dunia orang dewasa sering terlalu penuh. Seorang anak yang mencoba mengungkapkan kesedihannya mungkin hanya mendapat jawaban singkat. Seorang anak yang ingin dimengerti mungkin justru diminta untuk diam. Seiring waktu, hati kecil belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara langsung. Belajar bahwa perasaannya mungkin tidak terlalu penting. Ketika hal ini terjadi berulang kali, seorang anak mulai menyimpan perasaannya sendiri. Ia berhenti bercerita, ia berhenti berharap untuk dipahami.
Namun perasaan yang tidak pernah diberi ruang tidak benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi lebih dalam. Bertahun-tahun kemudian, seseorang mungkin sudah tumbuh dewasa. Ia menjalani hidupnya seperti orang lain. Ia bekerja, bertemu banyak orang, dan menjalani rutinitas yang tampak biasa. Tetapi kadang-kadang, di saat-saat tertentu, ada perasaan aneh yang muncul dari dalam hati. Perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada bagian dari dirinya yang masih merasa kecil, masih merasa tidak didengar, masih merasa bahwa ada sesuatu yang dulu ingin ia katakan, tetapi tidak pernah sempat terucap. Perasaan seperti ini sering membuat seseorang bingung. Ia tidak tahu dari mana asalnya, padahal akar dari semua itu sering berada jauh di masa lalu. Di masa ketika hati kecilnya pernah berharap untuk dimengerti, tetapi tidak menemukan tempat untuk itu. Memahami hal ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Hidup manusia tidak selalu memberi ruang yang sempurna bagi setiap perasaan. Namun ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang dulu tidak pernah benar-benar didengar, ia bisa mulai melakukan sesuatu yang dulu tidak pernah terjadi. Ia bisa mulai mendengarkan dirinya sendiri. Ia bisa mulai memberi ruang pada perasaan yang dulu terpendam. Ia bisa melihat kembali masa kecilnya dengan mata yang lebih lembut. Dan seringkali, hanya dengan memberi pengakuan pada perasaan lama itu, sesuatu yang selama ini terasa berat perlahan menjadi lebih ringan. Karena luka yang paling dalam seringkali bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari perasaan bahwa tidak ada yang benar-benar melihat apa yang kita rasakan. Ketika akhirnya seseorang melihat dan memahami perasaan itu sendiri, hati mulai menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Ruang untuk bernapas, ruang untuk merasa cukup, dan perlahan, luka yang dulu terasa begitu kuat mulai kehilangan bayangannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Kadang luka terhadap ibumu sebenarnya adalah luka terhadap harapan yang tidak pernah terpenuhi. Di dalam hati setiap anak, selalu ada harapan yang tumbuh secara alami. Harapan itu tidak diajarkan, tidak juga diminta, ia muncul begitu saja. Seperti bunga yang tumbuh di tanah yang subur. Harapan untuk dipeluk ketika sedih. Harapan untuk didengar ketika bercerita. Harapan untuk diterima apa adanya. Harapan-harapan kecil ini sering begitu sederhana. Namun ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati kecil sering merasa sesuatu yang sangat dalam. Bukan hanya kecewa, tetapi juga kehilangan. Bagi seorang anak, ibunya bukan hanya orang tua. Ia adalah dunia kecil tempat semua harapan itu ditanam. Ketika harapan tersebut tidak tumbuh seperti yang dibayangkan, hati kecil sering tidak tahu harus menaruh perasaan itu di mana. Akhirnya, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Kadang menjadi jarak, kadang menjadi kemarahan yang tidak pernah benar-benar dipahami. Kadang menjadi luka yang terus terbawa hingga dewasa. Namun seringkali, luka tersebut sebenarnya bukan hanya tentang ibunya. Luka itu adalah tentang harapan yang pernah begitu hidup di dalam hati, tetapi tidak pernah menemukan tempatnya. Memahami hal ini bisa membuka cara pandang yang sangat berbeda, karena ketika seseorang menyadari bahwa yang paling ia rindukan sebenarnya adalah harapan masa kecilnya sendiri, hatinya mulai melihat masa lalu dengan cara yang lebih lembut. Ia mulai memahami bahwa harapan itu lahir dari kepolosan hati seorang anak. Dan kepolosan itu tidak pernah salah. Hanya saja, dunia tidak selalu mampu memenuhi semua harapan yang lahir dari hati yang begitu murni. Ketika kesadaran ini muncul, sesuatu yang dulu terasa seperti luka terhadap seseorang mulai berubah bentuk. Ia menjadi pemahaman tentang perjalanan hati manusia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Penyembuhan sering dimulai ketika seseorang berhenti mencari kesempurnaan dari ibunya. Dalam perjalanan hidup, ada satu momen yang sangat sunyi namun sangat penting. Momen ketika seseorang mulai melihat orang tuanya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Di masa kecil, seorang ibu sering terlihat seperti sosok yang besar dan sempurna. Ia adalah orang yang tahu segalanya, orang yang selalu memiliki jawaban, orang yang terlihat begitu kuat. Namun ketika seseorang tumbuh dewasa, perlahan ia mulai melihat sisi lain dari sosok itu. Bahwa ibunya juga manusia, manusia yang pernah merasa takut, manusia yang pernah merasa tidak cukup, manusia yang pernah membuat kesalahan. Kesadaran ini sering datang perlahan, kadang bahkan terasa mengejutkan,
Karena selama ini hati mungkin menyimpan harapan bahwa ibunya seharusnya selalu tahu bagaimana mencintai dengan sempurna. Padahal tidak ada manusia yang lahir dengan kemampuan seperti itu. Semua orang belajar mencintai melalui pengalaman hidup mereka sendiri, melalui kesalahan, melalui kegagalan, melalui luka yang mereka bawa sejak dulu. Ketika seseorang akhirnya melihat ibunya sebagai manusia yang juga sedang belajar menjalani hidup, sesuatu yang sangat besar mulai berubah di dalam hati. Harapan yang dulu terasa berat perlahan dilepaskan. Bukan berarti cinta berkurang, justru sebaliknya, cinta mulai menjadi lebih jujur, lebih tenang, lebih menerima kenyataan bahwa hubungan manusia tidak selalu sempurna. Dan di dalam penerimaan itulah seringkali penyembuhan mulai terjadi. Karena hati tidak lagi memegang bayangan tentang kesempurnaan yang tidak pernah ada. Ia mulai melihat kenyataan dengan mata yang lebih lembut. Dan ketika itu terjadi, luka lama yang dulu terasa begitu kuat perlahan berubah menjadi pemahaman yang menenangkan jiwa. 5. Ada kalanya luka terhadap ibumu sebenarnya berasal dari bagian dirimu yang dulu merasa tidak terlihat. Di dalam perjalanan hidup seseorang, ada bagian dari hati yang sangat halus dan seringkali tidak pernah benar-benar diperhatikan. Bagian itu adalah perasaan ingin dilihat, ingin diakui, ingin dirasakan keberadaannya oleh orang yang paling berarti dalam hidup. Seorang anak tidak membutuhkan banyak hal untuk merasa bahagia. Kadang hanya sebuah perhatian kecil, sebuah tatapan hangat, sebuah kalimat sederhana yang membuatnya merasa bahwa dirinya berarti. Namun kehidupan tidak selalu memberikan ruang yang cukup bagi semua perasaan kecil itu. Ada rumah yang penuh dengan kesibukan. Ada hari-hari yang berjalan begitu cepat sehingga banyak hal terlewat tanpa disadari. Ada keadaan di mana orang dewasa terlalu sibuk bertahan dengan hidupnya sendiri. Di dalam situasi seperti itu, seorang anak mungkin tumbuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia hidup di rumah yang sama. Ia berbicara dengan orang yang sama. Namun jauh di dalam hatinya, ada ruang yang terasa kosong. Bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena hatinya tidak selalu merasa terlihat. Perasaan ini sangat halus. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk kemarahan. Ia tidak selalu berubah menjadi kesedihan yang jelas. Kadang ia hanya menjadi perasaan samar bahwa ada sesuatu di dalam diri yang belum pernah benar-benar dikenali. Seorang anak mungkin mencoba berbagai cara untuk mendapatkan perhatian itu. Ia mencoba menjadi anak yang baik. Ia mencoba menjadi anak yang kuat. Kadang ia bahkan mencoba menjadi anak yang tidak pernah merepotkan siapapun. Namun jika usaha-usaha kecil itu tidak pernah benar-benar disadari, hati kecil perlahan belajar untuk menyimpan perasaannya sendiri. Ia berhenti berharap, ia berhenti menunggu, tetapi perasaan ingin dilihat itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk dan bersembunyi di tempat yang lebih dalam. Ketika seseorang tumbuh dewasa, perasaan ini sering muncul kembali dalam cara yang tidak terduga. Ia mungkin merasa sulit mempercayai perhatian orang lain. Ia mungkin merasa bahwa dirinya tidak terlalu penting bagi siapapun. Ia mungkin merasa ada bagian dari dirinya yang selalu ragu apakah ia benar-benar layak untuk dicintai. Padahal semua itu sering berakar dari satu pengalaman yang sangat lama. Pengalaman ketika hati kecilnya dulu ingin dilihat oleh seseorang yang sangat berarti, tetapi tidak menemukan pantulan yang ia harapkan. Memahami hal ini bukan berarti menyalahkan masa lalu. Justru sebaliknya, kesadaran ini sering membuka pintu yang sangat penting di dalam hati. Pintu yang memperlihatkan bahwa perasaan itu sebenarnya adalah suara dari bagian diri yang dulu belum pernah didengar. Ketika seseorang mulai menyadari keberadaan bagian itu, ia bisa mulai melakukan sesuatu yang sangat sederhana namun sangat dalam. Ia bisa mulai melihat dirinya sendiri dengan cara yang dulu tidak pernah ia rasakan. Ia bisa memberi perhatian pada perasaannya sendiri. Ia bisa mengakui bahwa bagian dirinya yang dulu merasa tidak terlihat sebenarnya hanya ingin diterima. Dan ketika seseorang akhirnya mampu melihat dirinya dengan kelembutan seperti itu, luka lama yang dulu terasa seperti bayangan gelap mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih terang. Karena seringkali, penyembuhan dimulai bukan ketika orang lain akhirnya melihat kita, tetapi ketika kita sendiri akhirnya melihat diri kita dengan penuh penerimaan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Kadang luka terhadap ibumu adalah luka dari perbandingan yang tidak pernah kamu sadari. Di dalam banyak keluarga,
Kehidupan berjalan dengan cara yang tidak selalu disadari oleh semua orang yang ada di dalamnya. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil, ada cara berbicara tertentu, ada cara memperlakukan setiap anak yang mungkin terlihat biasa saja bagi orang dewasa. Namun bagi hati seorang anak, hal-hal kecil itu bisa memiliki makna yang sangat besar. Seorang anak sangat peka terhadap perhatian. Ia mampu merasakan perubahan nada suara. Ia mampu melihat bagaimana orang dewasa memandangnya dibandingkan dengan orang lain. Ketika seorang anak merasa bahwa dirinya sering dibandingkan, bahkan secara halus, sesuatu mulai terbentuk di dalam hatinya. Perbandingan tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata yang keras. Kadang ia hadir dalam kalimat sederhana. Mengapa kamu tidak seperti dia? Lihat betapa baiknya orang itu. Cobalah belajar dari saudaramu. Kalimat seperti itu mungkin terasa biasa bagi orang yang mengucapkannya. Namun bagi hati seorang anak, kata-kata tersebut bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat dalam. Anak mulai merasa bahwa dirinya tidak cukup baik. Ia mulai percaya bahwa dirinya harus berubah agar layak diterima. Di titik ini, luka kecil mulai tumbuh. Bukan luka karena kebencian, tetapi luka karena perasaan bahwa dirinya selalu berada di tempat kedua. Seiring waktu, perasaan ini bisa menjadi bagian dari cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ia mungkin tumbuh menjadi pribadi yang selalu berusaha keras untuk membuktikan dirinya. Ia mungkin merasa bahwa dirinya harus terus berjuang agar diterima. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang masih bertanya, "Mengapa aku tidak pernah cukup?" Ketika seseorang mulai melihat kembali masa lalunya dengan jujur, ia mungkin menyadari bahwa perasaan itu tidak muncul begitu saja. Ada banyak momen kecil yang membentuk keyakinan tersebut. Momen ketika dirinya dibandingkan, momen ketika keberhasilannya tidak benar-benar dilihat, momen ketika ia merasa harus menjadi orang lain agar dihargai. Kesadaran ini sering membuka pintu pemahaman yang sangat penting, bahwa luka tersebut sebenarnya bukan berasal dari siapa dirinya. Luka itu lahir dari cara ia belajar melihat dirinya melalui pandangan orang lain. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, sesuatu yang sangat mendalam terjadi di dalam dirinya. Ia mulai melepaskan beban yang selama ini ia bawa. Ia mulai memahami bahwa dirinya tidak pernah diciptakan untuk menjadi salinan dari siapapun. Setiap manusia memiliki jalannya sendiri. Setiap jiwa memiliki warna yang berbeda. Dan ketika seseorang akhirnya berhenti membandingkan dirinya dengan bayangan orang lain, ia mulai menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Karena pada akhirnya, penerimaan terhadap diri sendiri adalah salah satu bentuk penyembuhan yang paling dalam. Tanda hubung. 7. Luka yang kamu rasakan mungkin sebenarnya adalah kerinduan yang sangat lama. Ada jenis luka yang sangat berbeda dari yang lain. Luka ini tidak terasa seperti kemarahan. Ia juga tidak selalu hadir sebagai kesedihan yang jelas. Ia lebih mirip kerinduan yang tidak pernah menemukan tempatnya. Kerinduan untuk merasakan kedekatan yang sederhana. Kerinduan untuk merasa benar-benar dipeluk oleh seseorang yang sangat berarti. Di dalam hubungan antara anak dan ibu, kerinduan seperti ini sering lahir secara alami. Karena hubungan itu adalah hubungan pertama yang membentuk perasaan manusia tentang kedekatan. Ketika kedekatan itu tidak selalu hadir dalam bentuk yang diharapkan, hati kecil sering menyimpan rasa rindu yang panjang. Rindu untuk dimengerti, rindu untuk diterima tanpa syarat, rindu untuk merasa bahwa dirinya benar-benar memiliki tempat di hati seseorang. Namun karena kerinduan itu tidak pernah benar-benar terpenuhi, ia perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Kadang menjadi luka, kadang menjadi jarak emosional, kadang menjadi perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Banyak orang mengira bahwa perasaan tersebut adalah kemarahan terhadap masa lalu. Padahal seringkali yang sebenarnya ada di baliknya adalah kerinduan yang sangat dalam. Kerinduan yang sudah lama menunggu untuk dipahami. Ketika seseorang mulai melihat luka itu dengan cara yang berbeda, ia mungkin menyadari bahwa hatinya sebenarnya tidak sedang marah. Hatinya hanya sedang merindukan sesuatu yang dulu tidak sempat ia rasakan sepenuhnya. Kesadaran seperti ini sering membawa kelembutan yang sangat besar, karena kerinduan tidak selalu membutuhkan jawaban dari masa lalu. Kadang ia hanya membutuhkan pengakuan bahwa perasaan itu memang pernah ada. Dan ketika seseorang akhirnya mengakui kerinduan itu tanpa mencoba menolaknya, hatinya mulai menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya.
Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Pada akhirnya, memahami ibumu sering berarti memahami perjalanan hidupmu sendiri. Ada satu kenyataan yang sering baru terlihat setelah seseorang berjalan cukup jauh dalam hidupnya. Kenyataan bahwa hubungan dengan ibunya bukan hanya cerita tentang dua orang. Hubungan itu adalah bagian dari perjalanan jiwa yang sangat panjang. Banyak cara seseorang melihat dirinya sendiri sebenarnya dibentuk oleh hubungan awal itu. Cara seseorang mencintai, cara seseorang mempercayai orang lain, cara seseorang menghadapi luka, semua itu sering memiliki akar yang sangat dalam. Namun ketika seseorang mulai melihat hubungan tersebut dengan kesadaran yang lebih luas, sesuatu yang sangat penting terjadi. Ia mulai menyadari bahwa memahami ibunya bukan hanya tentang melihat masa lalu. Memahami ibunya juga berarti memahami dirinya sendiri. Karena seringkali, di dalam luka yang ia rasakan terdapat pelajaran tentang siapa dirinya sebenarnya. Di dalam pertanyaan yang dulu tidak terjawab, terdapat kesempatan untuk mengenal hatinya sendiri dengan lebih jujur. Ketika seseorang akhirnya mampu melihat hubungan itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, ia tidak lagi terjebak dalam cerita lama. Ia mulai melihat bahwa setiap pengalaman, bahkan yang paling sulit sekalipun, memiliki makna yang membantu dirinya bertumbuh. Dan di titik itu, luka yang dulu terasa seperti beban mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang. Ia menjadi bagian dari perjalanan, bagian dari cerita yang membentuk seseorang menjadi lebih bijaksana, lebih lembut, dan lebih memahami kehidupan. Pada akhirnya, penyembuhan bukanlah tentang menghapus masa lalu. Penyembuhan adalah tentang melihat masa lalu dengan mata yang lebih penuh kasih. Ketika seseorang mampu melihat ibunya sebagai manusia yang juga sedang berjalan di jalannya sendiri, hati mulai menemukan kedamaian yang tidak pernah bisa dipaksakan. Dan dari kedamaian itulah, luka yang paling lama tinggal di dalam hati perlahan mulai melepaskan dirinya. Ada saat dalam hidup ketika seseorang berhenti sejenak dari segala kesibukan dunia, lalu menyadari bahwa perjalanan batin tidak selalu tentang mencari jawaban di luar dirinya. Terkadang perjalanan itu justru mengajak kita kembali ke dalam, menelusuri ruang-ruang hati yang selama ini jarang disentuh oleh kesadaran. Perjalanan seperti itu sering terasa sunyi, tidak selalu mudah, bahkan kadang membuat seseorang harus berhadapan dengan kenangan yang selama ini disimpan dalam diam. Namun di balik semua itu, ada satu kebenaran yang perlahan muncul seperti cahaya yang sangat lembut di balik kabut pagi. Bahwa hati manusia sebenarnya selalu ingin pulang kepada kedamaian, pulang kepada pemahaman, pulang kepada rasa penerimaan yang selama ini mungkin belum sepenuhnya dirasakan. Ketika seseorang mulai memahami luka-luka yang pernah ia bawa, sesuatu yang sangat halus mulai berubah di dalam dirinya. Luka yang dulu terasa seperti bayangan berat perlahan menjadi jendela yang membuka pandangan baru tentang kehidupan. Seseorang mulai melihat bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa yang terjadi begitu saja. Setiap pengalaman memiliki jejaknya sendiri. Setiap pertemuan memiliki maknanya sendiri. Bahkan hubungan yang paling rumit sekalipun sering menyimpan pelajaran yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Termasuk hubungan dengan seorang ibu. Hubungan itu bukan hanya kisah tentang masa kecil. Bukan hanya cerita tentang kenangan yang pernah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ia adalah bagian dari perjalanan batin yang membentuk cara seseorang memahami cinta, memahami dirinya sendiri, dan memahami kehidupan secara keseluruhan. Ketika seseorang berani menatap hubungan itu dengan hati yang lebih tenang, ia sering menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Bahwa di balik luka yang pernah ia rasakan, sebenarnya ada banyak hal yang dulu belum sempat ia pahami. Bukan karena hatinya salah, bukan juga karena perasaannya tidak benar, tetapi karena setiap manusia melihat dunia dari tempat yang berbeda. Seorang anak melihat dunia dengan kepolosan yang begitu jujur. Ia merasakan setiap hal dengan sangat dalam. Ia menafsirkan sikap orang-orang di sekitarnya dengan cara yang sederhana. Namun kehidupan orang dewasa sering jauh lebih rumit dari yang bisa dipahami oleh hati kecil. Ada beban yang tidak terlihat. Ada kekhawatiran yang tidak pernah diucapkan. Ada perjuangan yang berjalan diam-diam di balik wajah yang tampak biasa saja. Ketika seseorang mulai melihat hal-hal itu dengan kesadaran yang lebih luas, sesuatu di dalam dirinya mulai melunak. Bukan karena masa lalu tiba-tiba berubah, tetapi karena cara ia memahami masa lalu itu mulai menjadi lebih jernih.
Dan dari kejernihan itulah, hati sering menemukan kedamaian yang sebelumnya terasa sangat jauh. Kedamaian itu tidak datang dengan suara yang keras. Ia hadir perlahan, seperti angin yang menyentuh daun-daun di pagi hari. Awalnya hampir tidak terasa, namun lama-kelamaan, hati mulai menyadari bahwa sesuatu yang dulu terasa berat kini menjadi lebih ringan. Seseorang mulai melepaskan banyak hal yang selama ini ia genggam terlalu kuat. Ia mulai memahami bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Kadang hidup hanya tentang memahami bahwa setiap manusia memiliki ceritanya sendiri, memahami bahwa setiap orang membawa luka yang mungkin tidak pernah kita lihat, memahami bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, dan ketika seseorang mampu melihat semua itu dengan hati yang lebih lembut, ia mulai menemukan sesuatu yang sangat berharga. Sebuah ruang di dalam dirinya yang selama ini mungkin belum pernah benar-benar ia rasakan. Ruang ketenangan, ruang penerimaan, ruang di mana ia tidak lagi berperang dengan kenangan lama. Karena pada akhirnya, perjalanan batin bukanlah perjalanan untuk menghapus masa lalu. Masa lalu adalah bagian dari jalan yang telah membawa seseorang sampai di titik kehidupannya hari ini. Yang berubah bukanlah masa lalu itu sendiri. Yang berubah adalah cara seseorang melihatnya. Ketika pandangan itu berubah, banyak hal yang dulu terasa menyakitkan perlahan berubah menjadi pelajaran yang penuh makna. Pelajaran tentang kesabaran, pelajaran tentang kelembutan hati, pelajaran tentang bagaimana manusia belajar mencintai meskipun ia sendiri pernah terluka. Dan mungkin di titik inilah seseorang mulai memahami bahwa setiap hubungan dalam hidup memiliki tujuan yang lebih dalam dari sekadar kebersamaan. Ada hubungan yang hadir untuk memberi kenyamanan. Ada hubungan yang hadir untuk memberi pelajaran. Ada pula hubungan yang hadir untuk membuka kesadaran seseorang tentang dirinya sendiri. Hubungan dengan seorang ibu seringkali menyentuh semua lapisan itu sekaligus. Ia bisa menjadi tempat paling hangat. Ia juga bisa menjadi cermin yang memperlihatkan luka yang belum disadari. Namun ketika seseorang mampu melihat semuanya dengan hati yang lebih luas, ia mulai memahami bahwa hubungan itu bukan hanya tentang masa lalu. Hubungan itu adalah bagian dari perjalanan jiwa yang membentuk dirinya hari ini. Dan di dalam pemahaman itulah, banyak orang akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Bukan jawaban yang sempurna, bukan penjelasan yang lengkap, tetapi kedamaian. Kedamaian yang lahir dari penerimaan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan. Kedamaian yang muncul ketika seseorang berhenti melawan masa lalu dan mulai berdamai dengannya. Karena seringkali, luka yang paling lama tinggal di dalam hati sebenarnya hanya menunggu satu hal. Dipahami, bukan dihakimi, bukan disangkal, tetapi dipahami dengan hati yang penuh kelembutan. Ketika seseorang akhirnya memberi ruang untuk pemahaman itu, hatinya mulai berubah dengan cara yang sangat halus. Ia tidak lagi merasa terikat oleh bayangan lama. Ia mulai melihat masa depannya dengan cahaya yang berbeda. Dan perlahan, ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya masih terus berjalan. Masih ada banyak langkah yang menunggu untuk dijalani. Masih ada banyak keindahan kecil yang menunggu untuk ditemukan. Masih ada banyak kedamaian yang bisa tumbuh di dalam hati yang telah belajar memahami dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, kehidupan bukan tentang menjadi sempurna. Kehidupan adalah tentang belajar menjadi lebih sadar, lebih lembut terhadap diri sendiri, lebih penuh pengertian terhadap orang lain, dan lebih dekat dengan kedamaian yang selama ini sebenarnya sudah ada di dalam hati. Jika perjalanan batin yang kamu dengarkan hari ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, mungkin itu bukan kebetulan. Kadang hati manusia menemukan pesan tertentu tepat pada saat ia sedang membutuhkannya. Kadang sebuah cerita sederhana mampu membuka ruang kesadaran yang selama ini tersembunyi. Jika ada bagian dari perjalanan ini yang terasa dekat dengan hatimu, biarkan ia tinggal sejenak di dalam dirimu. Tidak perlu terburu-buru mencari kesimpulan. Tidak perlu memaksa diri untuk memahami semuanya sekaligus. Cukup biarkan perasaan itu hadir dengan tenang. Karena terkadang, kesadaran yang paling dalam lahir dari keheningan yang sederhana. Dan siapa tahu, dari keheningan itu hatimu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Sebuah pemahaman kecil, sebuah kedamaian baru, atau mungkin hanya sebuah perasaan lembut bahwa perjalanan hidupmu, dengan segala luka dan ceritanya, ternyata tidak pernah sia-sia.
Jika hatimu merasa lebih tenang setelah menyimak perjalanan ini, simpanlah ketenangan itu sebagai bagian dari langkahmu ke depan. Dan jika kisah ini terasa memiliki makna bagi perjalanan batinmu, kamu boleh membagikan perasaan atau pemahaman yang muncul di dalam hatimu. Karena seringkali, ketika seseorang berani membuka hatinya, ia tidak hanya membantu dirinya sendiri. Ia juga memberi cahaya bagi jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang berjalan dalam perjalanan yang sama. Semoga setiap langkah hidupmu menemukan cahaya yang menenangkan. Semoga setiap luka yang pernah ada perlahan berubah menjadi kebijaksanaan yang memperindah perjalanan jiwamu. Dan semoga hatimu selalu menemukan jalan pulang menuju kedamaian yang paling dalam. Kadang luka yang paling lama tinggal di dalam hati bukan berasal dari kebencian, melainkan dari cinta yang tidak pernah benar-benar kita pahami. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi sunyi, melainkan karena di dalam dirinya ada sesuatu yang sedang berbicara lebih pelan, lebih dalam, dan lebih jujur dari biasanya. Suara itu tidak keras, ia tidak menuntut perhatian, tetapi ia selalu kembali, seperti gelombang kecil yang menyentuh pantai hati berulang-ulang. Mungkin kamu pernah merasakannya, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, seolah ada ruang di dalam dirimu yang masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, bukan juga kesedihan yang selalu terlihat, tetapi lebih seperti luka yang tenang, luka yang diam, luka yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan anehnya, luka seperti itu seringkali tidak berasal dari orang yang paling jauh dari kita. Justru ia tumbuh dari tempat yang paling dekat, dari hubungan yang paling awal kita kenal dalam hidup, hubungan yang bahkan hadir sebelum kita mengerti apa itu dunia. Ada sebuah ikatan yang begitu dalam, begitu sunyi, begitu tua di dalam perjalanan jiwa manusia. Ikatan yang tidak dimulai dengan kata-kata, tidak juga dimulai dengan pemahaman. Ia dimulai dengan kehadiran. Sebelum kita mengenal siapapun di dunia ini, sebelum kita memahami arti kedekatan, ada satu sosok yang lebih dulu menjadi langit pertama dalam hidup kita. Sosok yang suaranya pernah menjadi musik paling awal yang menenangkan hati kecil kita. Sosok yang kehadirannya pernah terasa seperti tempat paling aman di seluruh dunia. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti kisah yang rapi. Waktu bergerak, hari-hari berlalu, dan tanpa kita sadari, perasaan-perasaan kecil yang dulu begitu sederhana mulai berubah bentuk. Ada harapan yang tidak terpenuhi, ada kata-kata yang mungkin tidak pernah terucap, ada kehangatan yang kadang terasa jauh, meskipun jaraknya sebenarnya sangat dekat. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang tidak mudah dijelaskan ketika memikirkan hubungan itu. Bukan sekadar kenangan, bukan sekadar rasa rindu, tetapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Seperti sebuah pertanyaan yang diam-diam tinggal di dalam hati. Mengapa ada bagian dari diriku yang masih terasa terluka? Mengapa ada perasaan yang tidak pernah benar-benar selesai, meskipun waktu sudah berjalan begitu jauh? Sebagian orang mencoba mengabaikannya. Mereka menutupnya dengan kesibukan, dengan tawa, dengan perjalanan hidup yang terus bergerak ke depan. Dunia memang pandai mengalihkan perhatian manusia, tetapi hati selalu tahu. Hati menyimpan jejak-jejak yang tidak terlihat oleh siapapun. Ia menyimpan nada-nada lama yang pernah terdengar di masa kecil. Ia menyimpan bayangan-bayangan halus dari perasaan yang dulu belum sempat dimengerti. Dan terkadang, di saat-saat tertentu, semua itu kembali muncul seperti kabut tipis di pagi hari. Tidak menakutkan, tidak juga mengganggu secara kasar, namun cukup untuk membuat seseorang berhenti sejenak, dan bertanya di dalam dirinya sendiri. Apakah ada sesuatu yang belum benar-benar aku pahami? Di dalam perjalanan hidup manusia, seringkali kita berpikir bahwa luka hanya berasal dari kejadian besar. Dari perpisahan yang jelas, dari pertengkaran yang keras, dari pengkhianatan yang nyata. Namun kenyataannya, beberapa luka yang paling dalam justru lahir dari hal-hal yang sangat halus. Dari perasaan kecil yang tidak pernah mendapat tempat untuk diucapkan. Dari harapan yang diam-diam tumbuh, lalu perlahan layu tanpa pernah disadari. Dari keinginan sederhana untuk dimengerti, yang mungkin tidak pernah benar-benar sampai kepada orang yang kita harapkan. Ketika seseorang mulai menelusuri ke dalam dirinya dengan jujur,
seringkali ia menemukan bahwa banyak lapisan perasaan yang terhubung dengan sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Sosok yang pernah menjadi tempat pertama kita belajar tentang cinta, namun juga, tanpa kita sadari, menjadi cermin pertama yang membentuk cara kita melihat diri sendiri. Karena di masa awal kehidupan, hati seorang anak begitu lembut. Ia seperti tanah yang baru saja disentuh hujan pertama. Apapun yang jatuh ke atasnya akan meninggalkan bekas. Senyuman yang tulus bisa tumbuh menjadi kehangatan yang panjang. Tetapi keheningan yang tidak dipahami juga bisa berubah menjadi tanda tanya yang menetap. Itulah sebabnya mengapa beberapa orang tumbuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan ketika memikirkan masa lalu mereka. Tidak selalu berupa kenangan buruk, kadang justru kenangan yang biasa-biasa saja. Hari-hari yang tampak normal, percakapan yang tampak sederhana, namun di dalam kedalaman jiwa, ada sesuatu yang terasa belum sepenuhnya dimengerti. Seperti sebuah cerita lama yang pernah dimulai, tetapi tidak pernah benar-benar selesai. Dan mungkin itulah alasan mengapa sebagian luka terasa begitu sulit sembuh. Bukan karena luka itu terlalu besar, tetapi karena kita belum melihatnya dengan cahaya yang benar. Selama bertahun-tahun, manusia sering mencoba menyembuhkan dirinya dengan cara melupakan. Mereka berharap bahwa waktu akan menutup semua pintu yang pernah terbuka di masa lalu. Namun waktu sebenarnya tidak pernah menutup pintu hati. Ia hanya membuat kita berjalan lebih jauh dari pintu itu. Sampai suatu hari, tanpa disangka, kita kembali berdiri di depannya. Bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk mengungkit masa lalu, melainkan untuk akhirnya memahami sesuatu yang dulu tidak mampu kita lihat. Ada kebenaran-kebenaran dalam hidup yang hanya bisa dipahami ketika hati sudah cukup tenang untuk melihatnya tanpa kemarahan, tanpa tuntutan, tanpa keinginan untuk menang. Karena seringkali, luka yang paling lama tinggal di dalam diri seseorang sebenarnya bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari bagaimana ia menafsirkan apa yang terjadi. Ketika seseorang masih kecil, ia melihat dunia dengan mata yang sangat polos. Ia belum tahu bahwa setiap manusia membawa cerita hidupnya sendiri. Ia belum tahu bahwa setiap orang dewasa juga pernah menjadi anak yang menyimpan luka. Ia belum tahu bahwa kadang-kadang, orang yang paling dekat dengan kita pun sedang berjuang dengan bayangannya sendiri. Di masa kecil, semua terasa sederhana. Jika ada jarak, hati kecil akan bertanya mengapa. Jika ada kehangatan yang hilang, jiwa kecil akan merasa bahwa dirinya mungkin tidak cukup berharga. Padahal kehidupan jarang sesederhana itu. Manusia adalah makhluk yang membawa begitu banyak lapisan perasaan. Setiap orang berjalan dengan cerita yang tidak selalu terlihat dari luar. Dan kadang-kadang, seseorang yang sangat kita harapkan untuk memahami kita, mungkin sebenarnya tidak pernah benar-benar memahami dirinya sendiri. Kesadaran seperti ini tidak datang dengan cepat. Ia datang perlahan, seperti cahaya fajar yang muncul sedikit demi sedikit di ufuk yang jauh. Awalnya hanya samar, lalu perlahan menjadi terang. Ketika seseorang mulai melihat hidupnya dengan cara yang lebih tenang, ia mungkin akan menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik luka yang ia rasakan. Bahwa hubungan yang paling awal dalam hidupnya bukan hanya membentuk kenangan, tetapi juga membentuk cara ia mencintai, cara ia mempercayai, cara ia memandang dirinya sendiri ketika dunia sedang tidak ramah. Dan mungkin, di dalam perjalanan panjang itu, ada beberapa perasaan yang selama ini menunggu untuk dipahami. Bukan untuk dihakimi, bukan untuk dipertentangkan, tetapi hanya untuk dilihat dengan hati yang lebih lembut. Karena terkadang, ketika seseorang akhirnya memahami sesuatu yang dulu tidak ia mengerti, luka yang selama ini terasa berat mulai berubah bentuk. Ia tidak lagi terasa seperti beban yang harus dibawa, melainkan seperti pelajaran sunyi yang akhirnya menemukan maknanya. Di titik itulah hati manusia sering menemukan kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Bukan karena masa lalu berubah, tetapi karena cara kita melihat masa lalu itu akhirnya menjadi lebih jernih. Dan mungkin, di dalam perjalanan sunyi yang sedang kamu jalani saat ini, ada beberapa lapisan perasaan yang sedang perlahan membuka dirinya. Bukan untuk membuatmu kembali tenggelam dalam kenangan, melainkan untuk memperlihatkan sesuatu yang selama ini tertutup oleh waktu. Sesuatu yang begitu dekat, namun begitu lama tidak disadari. Jika hati sudah cukup tenang untuk menatapnya tanpa rasa takut,
Ada beberapa kebenaran yang perlahan akan muncul seperti cahaya kecil di dalam kegelapan. Kebenaran-kebenaran itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir dengan langkah yang lembut. Dan ketika seseorang berani melihatnya dengan jujur, ia mulai memahami bahwa perjalanan menyembuhkan diri seringkali dimulai dari tempat yang paling dalam di dalam hubungan yang paling awal dalam hidupnya. Mungkin sekarang adalah saatnya membuka ruang itu perlahan, dan membiarkan hati melihat apa yang selama ini tersembunyi di balik keheningan yang panjang. 1. Terkadang luka dalam hati bukan karena ibumu tidak mencintaimu, tetapi karena cara cintanya tidak pernah kamu pahami sepenuhnya. Ada satu kenyataan yang sering kali baru disadari seseorang setelah perjalanan hidupnya cukup panjang. Kenyataan itu sederhana, namun bagi banyak jiwa terasa sangat sulit diterima. Kenyataan bahwa tidak semua cinta hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Sejak kecil, hati seorang anak memiliki bayangan yang begitu murni tentang sosok ibunya. Dalam bayangan itu, ibu adalah tempat paling aman, pelukan yang tidak pernah menolak, suara yang selalu menenangkan, wajah yang selalu mengerti tanpa perlu dijelaskan. Hati kecil percaya bahwa ibu adalah dunia kecil yang sempurna. Namun seiring waktu berjalan, kenyataan hidup perlahan membuka sisi lain dari cerita itu. Ada kalanya seorang anak mulai merasakan jarak yang tidak ia mengerti. Ada momen-momen ketika perhatian terasa tidak utuh. Ada kata-kata yang mungkin terdengar keras. Ada sikap yang terasa dingin. Bagi seorang anak yang hatinya masih lembut, pengalaman seperti itu bisa meninggalkan jejak yang panjang. Tanpa sadar, sebuah kesimpulan kecil mulai tumbuh di dalam hati. Mungkin aku tidak cukup berarti. Mungkin aku tidak cukup baik. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam diriku. Kesimpulan seperti ini sering lahir bukan karena kenyataan yang sebenarnya, tetapi karena cara seorang anak memahami dunia yang masih sederhana. Hati kecil belum mampu melihat bahwa manusia dewasa juga membawa banyak beban yang tidak terlihat. Seorang ibu bukan hanya seorang ibu. Ia juga manusia yang pernah menjadi anak dari seseorang. Ia memiliki cerita masa kecilnya sendiri. Ia memiliki luka yang mungkin tidak pernah sempat sembuh. Ia memiliki kekhawatiran, tekanan hidup, dan tanggung jawab yang kadang begitu berat. Namun seorang anak tidak melihat semua itu. Yang ia lihat hanyalah sikap yang ia rasakan setiap hari. Ketika cinta datang dengan cara yang tidak lembut, hati kecil sering salah menafsirkannya. Padahal di balik sikap yang keras itu mungkin ada ketakutan. Di balik diamnya mungkin ada kelelahan. Di balik jaraknya mungkin ada perjuangan yang tidak pernah diucapkan. Banyak orang baru memahami hal ini setelah mereka sendiri melewati perjalanan hidup yang panjang. Setelah mereka merasakan beratnya menjadi manusia yang harus memikul banyak tanggung jawab. Di titik itu, pandangan terhadap masa lalu sering berubah. Hal-hal yang dulu terasa seperti penolakan mulai terlihat sebagai keterbatasan manusia. Hal-hal yang dulu terasa seperti ketidakpedulian perlahan dipahami sebagai bentuk cinta yang tidak tahu cara mengekspresikan dirinya. Dan ketika kesadaran seperti ini muncul, sesuatu yang selama ini terasa keras di dalam hati mulai melunak. Bukan karena luka itu tidak pernah ada, tetapi karena makna di balik luka itu akhirnya mulai terlihat dengan cara yang berbeda. Seringkali, penyembuhan tidak dimulai ketika seseorang melupakan masa lalu. Penyembuhan justru dimulai ketika seseorang akhirnya memahami bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Kadang cinta hadir dalam bentuk yang kikuk. Kadang cinta hadir dalam bentuk yang diam. Kadang cinta hadir melalui cara yang tidak pernah kita duga. Dan ketika seseorang mulai melihat ibunya bukan hanya sebagai sosok yang pernah melukai hatinya, tetapi juga sebagai manusia yang sedang belajar menjalani hidup, disitulah luka lama mulai kehilangan kekuatannya. Perlahan, hati mulai menemukan ruang yang lebih luas untuk memahami. Dan di ruang itulah, kedamaian kecil sering mulai tumbuh. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Luka masa kecil sering bertahan lama karena hati kecilmu dulu tidak pernah diberi ruang untuk benar-benar dipahami. Ada sesuatu yang sangat unik tentang masa kecil manusia. Pada masa itu, perasaan hadir dengan sangat jujur. Tidak ada topeng, tidak ada cara untuk menyembunyikan apa yang dirasakan. Ketika seorang anak merasa bahagia, ia tertawa dengan sepenuh hati. Ketika ia merasa sedih, air matanya mengalir tanpa ditahan. Namun tidak semua anak tumbuh di lingkungan yang mampu memahami perasaan seperti itu. Di banyak rumah, kehidupan berjalan cepat.
Orang dewasa sibuk dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tekanan hidup yang tidak sedikit. Dalam keadaan seperti itu, perasaan anak seringkali menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Bukan karena orang tua tidak peduli, tetapi karena dunia orang dewasa sering terlalu penuh. Seorang anak yang mencoba mengungkapkan kesedihannya mungkin hanya mendapat jawaban singkat. Seorang anak yang ingin dimengerti mungkin justru diminta untuk diam. Seiring waktu, hati kecil belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara langsung. Belajar bahwa perasaannya mungkin tidak terlalu penting. Ketika hal ini terjadi berulang kali, seorang anak mulai menyimpan perasaannya sendiri. Ia berhenti bercerita, ia berhenti berharap untuk dipahami. Namun perasaan yang tidak pernah diberi ruang tidak benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi lebih dalam. Bertahun-tahun kemudian, seseorang mungkin sudah tumbuh dewasa. Ia menjalani hidupnya seperti orang lain. Ia bekerja, bertemu banyak orang, dan menjalani rutinitas yang tampak biasa. Tetapi kadang-kadang, di saat-saat tertentu, ada perasaan aneh yang muncul dari dalam hati. Perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada bagian dari dirinya yang masih merasa kecil, masih merasa tidak didengar, masih merasa bahwa ada sesuatu yang dulu ingin ia katakan, tetapi tidak pernah sempat terucap. Perasaan seperti ini sering membuat seseorang bingung. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Padahal akar dari semua itu sering berada jauh di masa lalu. Di masa ketika hati kecilnya pernah berharap untuk dimengerti, tetapi tidak menemukan tempat untuk itu. Memahami hal ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Hidup manusia tidak selalu memberi ruang yang sempurna bagi setiap perasaan. Namun ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang dulu tidak pernah benar-benar didengar, ia bisa mulai melakukan sesuatu yang dulu tidak pernah terjadi. Ia bisa mulai mendengarkan dirinya sendiri. Ia bisa mulai memberi ruang pada perasaan yang dulu terpendam. Ia bisa melihat kembali masa kecilnya dengan mata yang lebih lembut. Dan seringkali, hanya dengan memberi pengakuan pada perasaan lama itu, sesuatu yang selama ini terasa berat perlahan menjadi lebih ringan. Karena luka yang paling dalam seringkali bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari perasaan bahwa tidak ada yang benar-benar melihat apa yang kita rasakan. Ketika akhirnya seseorang melihat dan memahami perasaan itu sendiri, hati mulai menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Ruang untuk bernapas, ruang untuk merasa cukup, dan perlahan, luka yang dulu terasa begitu kuat mulai kehilangan bayangannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Kadang luka terhadap ibumu sebenarnya adalah luka terhadap harapan yang tidak pernah terpenuhi. Di dalam hati setiap anak, selalu ada harapan yang tumbuh secara alami. Harapan itu tidak diajarkan, tidak juga diminta, ia muncul begitu saja, seperti bunga yang tumbuh di tanah yang subur. Harapan untuk dipeluk ketika sedih, harapan untuk didengar ketika bercerita, harapan untuk diterima apa adanya. Harapan-harapan kecil ini sering begitu sederhana. Namun ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati kecil sering merasa sesuatu yang sangat dalam. Bukan hanya kecewa, tetapi juga kehilangan. Bagi seorang anak, ibunya bukan hanya orang tua. Ia adalah dunia kecil tempat semua harapan itu ditanam. Ketika harapan tersebut tidak tumbuh seperti yang dibayangkan, hati kecil sering tidak tahu harus menaruh perasaan itu di mana. Akhirnya, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Kadang menjadi jarak, kadang menjadi kemarahan yang tidak pernah benar-benar dipahami. Kadang menjadi luka yang terus terbawa hingga dewasa. Namun seringkali, luka tersebut sebenarnya bukan hanya tentang ibunya. Luka itu adalah tentang harapan yang pernah begitu hidup di dalam hati, tetapi tidak pernah menemukan tempatnya. Memahami hal ini bisa membuka cara pandang yang sangat berbeda. Karena ketika seseorang menyadari bahwa yang paling ia rindukan sebenarnya adalah harapan masa kecilnya sendiri, hatinya mulai melihat masa lalu dengan cara yang lebih lembut. Ia mulai memahami bahwa harapan itu lahir dari kepolosan hati seorang anak. Dan kepolosan itu tidak pernah salah. Hanya saja, dunia tidak selalu mampu memenuhi semua harapan yang lahir dari hati yang begitu murni. Ketika kesadaran ini muncul, sesuatu yang dulu terasa seperti luka terhadap seseorang mulai berubah bentuk. Ia menjadi pemahaman tentang perjalanan hati manusia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung.
4. Penyembuhan sering dimulai ketika seseorang berhenti mencari kesempurnaan dari ibunya. Dalam perjalanan hidup, ada satu momen yang sangat sunyi namun sangat penting. Momen ketika seseorang mulai melihat orang tuanya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Di masa kecil, seorang ibu sering terlihat seperti sosok yang besar dan sempurna. Ia adalah orang yang tahu segalanya, orang yang selalu memiliki jawaban, orang yang terlihat begitu kuat. Namun ketika seseorang tumbuh dewasa, perlahan ia mulai melihat sisi lain dari sosok itu. Bahwa ibunya juga manusia, manusia yang pernah merasa takut, manusia yang pernah merasa tidak cukup, manusia yang pernah membuat kesalahan. Kesadaran ini sering datang perlahan, kadang bahkan terasa mengejutkan, karena selama ini hati mungkin menyimpan harapan bahwa ibunya seharusnya selalu tahu bagaimana mencintai dengan sempurna. Padahal tidak ada manusia yang lahir dengan kemampuan seperti itu. Semua orang belajar mencintai melalui pengalaman hidup mereka sendiri, melalui kesalahan, melalui kegagalan, melalui luka yang mereka bawa sejak dulu. Ketika seseorang akhirnya melihat ibunya sebagai manusia yang juga sedang belajar menjalani hidup, sesuatu yang sangat besar mulai berubah di dalam hati. Harapan yang dulu terasa berat perlahan dilepaskan. Bukan berarti cinta berkurang, justru sebaliknya, cinta mulai menjadi lebih jujur, lebih tenang, lebih menerima kenyataan bahwa hubungan manusia tidak selalu sempurna. Dan di dalam penerimaan itulah seringkali penyembuhan mulai terjadi. Karena hati tidak lagi memegang bayangan tentang kesempurnaan yang tidak pernah ada. Ia mulai melihat kenyataan dengan mata yang lebih lembut. Dan ketika itu terjadi, luka lama yang dulu terasa begitu kuat perlahan berubah menjadi pemahaman yang menenangkan jiwa. 5. Ada kalanya luka terhadap ibumu sebenarnya berasal dari bagian dirimu yang dulu merasa tidak terlihat. Di dalam perjalanan hidup seseorang, ada bagian dari hati yang sangat halus dan seringkali tidak pernah benar-benar diperhatikan. Bagian itu adalah perasaan ingin dilihat, ingin diakui, ingin dirasakan keberadaannya oleh orang yang paling berarti dalam hidup. Seorang anak tidak membutuhkan banyak hal untuk merasa bahagia. Kadang hanya sebuah perhatian kecil, sebuah tatapan hangat, sebuah kalimat sederhana yang membuatnya merasa bahwa dirinya berarti. Namun kehidupan tidak selalu memberikan ruang yang cukup bagi semua perasaan kecil itu. Ada rumah yang penuh dengan kesibukan. Ada hari-hari yang berjalan begitu cepat sehingga banyak hal terlewat tanpa disadari. Ada keadaan di mana orang dewasa terlalu sibuk bertahan dengan hidupnya sendiri. Di dalam situasi seperti itu, seorang anak mungkin tumbuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia hidup di rumah yang sama. Ia berbicara dengan orang yang sama. Namun jauh di dalam hatinya, ada ruang yang terasa kosong. Bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena hatinya tidak selalu merasa terlihat. Perasaan ini sangat halus.